Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kesombongan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, salah satu penghalang berkat Tuhan terjadi pada kita adalah akibat kesombongan. Mengapa kesombongan bisa menjadi penghalang berkat Tuhan? Karena kesombongan adalah salah satu perbuatan dosa di mata Tuhan. Amsal 21 ayat 4 mengatakan, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi, gambaran orang sombong itu seperti ini, saudaraku. Ketika orang itu merasa hidupnya berada di atas kehidupan orang lain, maka orang itu akan cenderung untuk meninggikan dirinya, lalu dengan sikap congkak merendahkan orang lain. Dari bahasa lesan maupun bahasa tubuhnya, sangat kelihatan sekali keangkuhannya, kecongkaannya, dan terlihat takabur dalam pembicaraan. Dia merasa paling hebat, paling tahu, paling berpengalaman, paling punya, paling pintar, dan lain sebagainya. Intinya menganggap dirinya itu paling segalanya dan menghargai diri sendiri secara berlebihan. Itulah kesombongan. Dengan kesombongan, manusia sebenarnya tidak akan bisa merubah keadaannya. Justru akan mengalami keterpurukan. Orang yang sudah terbiasa melakukan kesombongan, dia tidak merasa kalau sebenarnya dirinya sudah bersikap sombong. Dengan sikapnya itu justru membuat orang lain menjadi muak, menjauhinya, dan tidak ada lagi orang yang menaruh hormat kepadanya. Sebenarnya kalau Tuhan mau, jadi kalau Tuhan mau melumpuhkan keangkuhan dan kesombongan manusia, itu sebenarnya sangat mudah sekali, saudaraku. Tidak selamanya manusia itu bisa bermegah atas kekuatannya sendiri. Segala sesuatu yang dimiliki manusia itu ada batasnya. Akan ada saat di mana manusia itu menjadi tidak berdaya lagi. Harta yang menjadi andalannya tidak bisa menolong. Kuasa yang dimilikinya juga tidak bisa menolong. Kepintarannya akan terlihat menjadi kebodohan. Popularitasnya akan hilang dalam sekejap. Orang-orang yang dipercayainya dan diharapkannya justru malah meninggalkannya. Ia tak tahu lagi kemana arah tujuan hidupnya. Yesaya 2 ayat 12 mengatakan, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk itu saudaraku, marilah kita saling mengasihi dan menghargai. Ingat bahwa kita itu diciptakan dalam gambarnya. Artinya kita semua ini sama di mata Tuhan. Kita ini semua sama sehingga tidak ada alasan lagi untuk merendahkan sesama manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita diberkati secara berlebih, seharusnya membuat kita itu semakin menyadari bahwa semua ini karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, maka berkat Tuhan akan semakin melimpah atas hidup kita. Namun semua itu karena Tuhan. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kepadamu kami berlindung dalam naungan-Mu yang kuat, yang menjadi benteng
Bahkan dalam keadaan apapun juga, ketika kami berlindung dalam naungan sayap-Mu, kami merasa aman. Berjalanlah di depan kami, sembunyikan kami di belakang salib-Mu, biarlah kemuliaan-Mu saja yang nampak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.